bawa nenekmu sana, hari ini. Walau merangkak pun kau harus angkat kaki dari sini. Sia-sia aku kasih makan kalian selama 6 tahun. Aku sudah cukup berbaik hati. Kak, bulan depan aku mau nikah. Kamar ini harus dikosongin. Mumpung hari belum gelap, buruan pergi sana. Kasihan sekali ya ampun, anak ini baru 18 tahun kan. Mau bagaimana lagi? Namanya juga Bapak Tiri. Pasti dia lebih sayang sama anak kandungnya sendiri. Baijun, kamu dipukuli lagi ya? Aku nggak apa-apa, nenek. Ayo kita pergi, kita nggak akan tinggal di sini lagi. Dia mengusir kita lagi. Kali ini, kita nggak akan pernah kembali. Tunggu dulu, boleh saja kalian pergi. Tapi tinggalkan semua barang yang kalian bawa. Itu semua adalah milik keluarga Sun. Hei, Buku panduan berburu ini peninggalan kakekku dari berburu di gunung seumur hidupnya, yang diwariskan untukku. Nggak ada urusannya dengan keluarga Sun kalian. Kembalikan padaku, peninggalan kakekmu apanya. Sejak ibumu menikah lagi dan masuk ke keluarga Sun ini, semua barang di rumah ini adalah milik keluarga kami. Dasar bocah kurang ajar, berani-beraninya kau melawanku. Cepat pergi sana. Baijun, relakan saja barang itu. Ayo pergi. Pergi kalian dan jangan pernah kembali lagi. Nah, kalau kita ingin bertahan hidup kita harus pergi ke gunung. Isi kepala nenek. Sudah waktunya dipakai. Nah, kakekmu meninggalkan sesuatu di gunung ini. Ke kiri. Di belakang batu besar itu ada angin. Di dalamnya kosong. Nenek, di sini ada pisau. Itu pisau kakekmu. Di dalam ruang rahasia. Masih ada jilid kedua. Apa isi jilid pertama? Di mana lokasi perburuannya? Jilid kedua berisi caranya. Tanpa jilid kedua, mereka tidak akan bisa keluar kalau masuk. Jadi kita harus bergerak lebih dulu. Nenek mau mengajarimu sesuatu. Namanya jebakan perangkap hewan. Jebakan perangkap hewan. Cari tempat persimpangan jalur hewan. Gali lubang sedalam tinggi orang. Tancapkan pasak kayu runcing di dasar lubang. Tutupi atasnya dengan ranting daun kering dan tanah. Begitu diinjak langsung jatuh ke dalam. Tidak bisa menggali cuma memakai pisau. Di belakang dinding batu mulut gua, kakekmu meninggalkan sebuah beliung. Bisa. Berhasil. Dia melompat keluar. Cuma segini kemampuannya. Ayo sini. Ini babi hutan. 2 ekor. Kamu terluka tidak? Tidak apa-apa. Cuaca panas daging tidak bisa disimpan lama. Potong-potong. Lalu jual. Kalau bertemu Sun Tiesu, Dulu kita tidak punya apa-apa. Sekarang, kita sudah punya keberanian. orang-orang keluarga Gu. Aku pantang ditindas begitu saja. Dinding ini dipanggang sampai kering betul. Nggak ada bau gosong dan nggak ada lubang dimakan kutu. Dat jual berapa ini? Lawi ma mau sepotong. Aku juga punya bulu babi hutan nih. Terus katu kapayan daku froker. Coba pegang deh kakunya. Ini, barang bagus. Kak kalau begitu beri aku 10 potong dendengnya dulu. Dukara Arwanti beran indah. Bukannya itu kakak tirimu yang gak berguna itu. Serup habis diusir, ternyata dia belum mati kelaparan ya. Malah masih punya barang buat dijual lagi. Wih, dari mana dapat barang hutan ini? Masa iya orang kayak kamu yang bisa dapat? Jangan kamu nyuri hewan buruan dari jebakan orang lain ya. Woi, aku lagi ngomong sama kamu. Budak ya kamu. Habis ninggalin kami, dan ternyata masih bisa berburu barang bagus begini. Aduh tanganku. Jaga mulutmu. Baik-baik, jangan sampai aku turun tangan.
Barang bagus dari gunung. Cuma aku yang boleh menampungnya. Did Ocha ini sudah berani melanggar aturan ya? Dot mau nebus obat atau jual obat. Nenekku badannya lemah dan punya penyakit mata. Aku mau cari obat herbal untuk perawatannya. Selain itu, aku juga bawa beberapa tanaman herbal liar. Aku mau cari pembeli yang terpercaya untuk menjual ini. Ini semua barang liar dari pedalaman hutan. Kualitasnya sangat bagus. Jarang ada di pasaran. Mari masuk dan duduk dulu, biar aku cek barangmu, dan kuberikan harga yang adil. Usia tanaman herbal ini sudah cukup tua. Kualitasnya jauh lebih bagus daripada barang biasa di kota. Untuk semua barang ini, kubayar 80 yuan. Bagaimana menurutmu? Terima kasih, Nona. Nona berani bayar jauh lebih mahal dari para pedagang di pasar. Barang bagus sudah sepantasnya dihargai mahal. Kalau urusan bisnis, aku selalu profesional. Ini resep obat untuk mengatasi badanmu yang lemas, dan untuk menyembuhkan penyakit matamu. Efek obatnya ringan kok, tinggal direbus dan diminum tepat waktu saja. Kalau nanti kamu dapat hasil hutan atau obat herbal lagi, bawa saja semuanya kemari. Baik. Semua barangku mulai saat ini akan kuberikan padamu. Hati-hati di jalan, aku tunggu kedatanganmu lagi. Kamu sudah datang, ayo cepat masuk. Kualitasnya jauh lebih bagus dari yang kemarin. Sepertinya kamu masuk cukup dalam ke hutan kali ini. Jangan menoleh. Ada yang mengikutimu dari belakang. Mereka sudah mengawasimu lumayan lama. Ada berapa orang? Setidaknya ada 5 orang. Itu anak buah Laimazi. Setelah kamu pergi kemarin dia langsung sesumbar. Katanya bisnis hasil hutan tidak pantas dipegang oleh keluarga Gu. Beberapa hari ini, Sun Tieshu terus mondar-mandir di jalanan. Hari ini begitu kamu masuk gang kamu langsung dikuntit. Aku sudah tahu. Bang Tieshu. Dia cuma sendirian, kata Bang Lai. Dia sudah memonopoli semua pasokan hasil hutan Tokosu. Itu benar-benar menutup jalan rezeki kita. Malam ini kita sikat orang dan barangnya sekaligus. Kalau barangnya sudah berhasil dirampas, bagaimana nanti pembagiannya dengan pihak Bang Lai? Kita bisa pilih 1 dari 3 lapak di kota. Jangan banyak bacot, ayo gerak. Cepat juga kau datang. Gu Baijun. Serahkan barangnya, kalau kau tahu diri, kami tidak akan mempersulitmu. Tundukkan kepala dan lihat apa yang kalian injak. Ada sesuatu di bawah kaki. Bang, Jo. Ini perangkap. Jangan panik. Dia cuma sendirian. Tuhan pulang dan beritahu si Laimazi. Hasil dari gunungku ini, bukan urusannya. Kalau berani datang lagi. Nai temahakan gerakan manwakam. Nasplibus juat. Lain kali tidak akan sekadar peringatan saja. Didga. Dan lepaskan talinya. Bawa mereka pergi. Kalau sampai aku melihat kalian lagi, tak milih harga dan pemakahun alam luar biasa. Tidak akan ada peringatan lagi. Pagi ini pekerja kita menemukannya saat buka pintu. Bukan cuma siraman tinta. Tadi malam juga ada yang melempar sayuran busuk dan pecahan botol ke halaman belakang. Mereka memang sengaja bikin kekacauan, memaksa kita untuk berhenti. OBSSU.
Dat Paman Lai menyuruhku menyampaikan pesan, kalau kau bersikeras berbisnis dengan Gu Bojun, Dut itu. Artinya, kau melanggar aturannya, akibatnya, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Toko obat keluarga Sukami sudah mengakar di kota ini selama puluhan tahun. Dat mana mungkin cuma karena gertakan murahan kalian. Kami jadi ketakutan. Oh, rupanya tidak takut ya. Ayo semuanya. Dia hancurkan tempat ini. Dot, singkirkan tanganmu. Dot Gu Bojun, beraninya kau berbuat begini padaku. Kalau ayahku sampai tahu, Dia pasti tidak akan mengampunimu. ku punya dua pilihan. Gila, pergi sekarang juga. Atau aku panggil kepala desa dan polisi sekarang untuk mengadilimu. Baiklah, hebat juga kau. Tapi jangan senang dulu. Kau cuma bisa melindunginya sesaat, tapi tidak untuk selamanya. Terima kasih banyak. Dia sebenarnya mengincarku. Maaf sudah merepotkanmu. Aku sama sekali tidak takut. Keluarga Su sudah 3 generasi menjalankan toko obat. Kami tidak pernah gentar. Kalau begitu, teruslah terima barang dariku. Pasti ku terima. Berapapun yang kamu bawa, akan ku terima semuanya. Bang Lai, tenaga bocah itu lumayan juga. Aku benar-benar kewalahan melawannya. Dasar kalian tidak berguna. Dia menguasai area perburuan dan punya banyak stok barang. Toko obat Su adalah satu-satunya tempat dia menjual barang di bawah gunung. Putus jalurnya ke sana. Biar dia tidak punya uang untuk menghidupi neneknya. Tidak ada uang berarti tidak ada makanan. Tanpa makanan dia pasti mati di musim dingin. Jadi maksud Bang Lai, kita tutup jalurnya. Bukan sekadar ditutup. Aku mau dia datang berlutut memohon padaku. Bagaimana cara memaksanya, Bang? Jalur hewan di gunung itu adalah jalan satu-satunya untuk turun gunung. Suruh orang berjaga di jalan sempit itu. Cegat dia kalau lewat dan rampas semua barangnya. Lalu soal toko obat Su, tempatkan 2 orang berjaga di depan tokonya setiap hari. Biar kita lihat pelanggan mana yang berani masuk. Tapi kalau di gunung, bagaimana kalau dia nekat melawan? Dia cuma sendirian, sedangkan kalian bertiga. Masa kalian takut mati? Akan kuberi tambahan orang untuk kalian. Panggil juga Zhang San dari ujung timur desa. Bawa orang banyakan dikit. Beres. Bang Lai, tenang aja. Sejago apapun bocah itu, nggak bakal menang ngelawan kita yang banyak. Kalau urusan ini udah beres, jalur hasil hutan ini bakal kubagi 20% buat kalian. Heh bocah, sekeras apapun nyalimu, kau nggak bakal tahan kelaparan. Jejaknya masih baru, ini bukan jejak pemburu. Ani, lemah bahobor ahnyamah, ternyata alam ilahanin, dukesa. Keluar kalian gak usah sembunyi, arah anginnya lagi kencang, bau rokok dari badan kalian keciuman jelas. Tajam juga penciumanmu, sayang sekali. Kau telat selangkah. 4 orang ngepung 1 pemburu. Kelihatan banget si Lai Mazi ketakutan samaku. Hari ini gak ada jebakan yang bisa kau pakai. Kalau masih sayang nyawa tinggalin barangnya di sini, terus sana minggat. Kalian masih ingat gak sama jebakan di hutan waktu itu? Kalian pikir aku tinggal di hutan berbulan-bulan, cuma buat masang 1 jebakan di dalam gua? Beneran nih. Beneran ada jebakan di sini. Jangan. Tolong jangan apa-apain aku. Pulang sana kasih tahu si Lai Mazi. Di jalur hutan ini udah kupasang 17 jebakan. Hari ini cuma jaring tali. Lain kali aku bakal langsung panggil kepala desa sama polisi buat nangkap kalian semua. 17 jebakan.
Bawa anak buahmu minggat dari sini. Badanmu bau darah. Ini bukan darahku. Sun Tiashu bawa anak buahnya. Buat nyegat aku di jalan yang sempit. Ada. Berapa orang? 4 orang. Terus gimana caramu lolos? Tuntat Dito cuma gertakan. Bilang ke mereka aku pasang 717 jebakan di gunung. Padahal aslinya cuma ada 3. Kakekmu dulu juga pakai trik ini. Dis bedanya. Dia bilang ada 30. Kakekmu juga pernah dicegat orang. Dicegat kakeknya Sun Tichu 3 kali. Naturhan tiap kali dia cuma modal mulut sama otak. Duken modal parang. Buat bisa bertahan hidup di gunung, gak cuma butuh badan kuat. Tapi otaknya juga harus jalan. Kakekmu pernah bilang begini, Dad serigala takut sama orang yang nekat, tapi manusia takut sama hal yang gak bisa ditebak. .si, Lai Mace, hari ini kena batunya. Dat lain kali dia pasti pakai cara lain. Emang dia bisa pakai cara apa? Di gunung ini paling takut sama apa? Api. Area perburuan. Napa kawasan hutan? NATNSAI. Kalau adu otot aku emang kalah darimu. Tapi kalau urusan lain. Kisti matahari dia beneran bakar hutannya. Orang gunung paling takut sama api. Tapi juga paling paham cara mencegahnya. Maksudnya apa? Kakekmu pernah bilang, cuma ada satu cara buat cegah orang bakar area berburu. Ganaga tatkatas katataminaka. Kita bakar dulu jalurnya buat bikin sekat api. Bakar dulu tanah kosong di sekeliling luar area berburu. Dah jadi. Apinya nggak bakal bisa merambat masuk. Mumpung malam ini anginnya kecil. Uli cepat, kita kerjakan. Kalau nunggu sampai besok pagi, takutnya udah telat. Gak usah khawatirkan aku, kakekmu pernah bilang. Orang dari keluargaku, berat selama gunungnya masih ada. Kita juga pasti ada. Nah, sudah beres. DR pun dia nyalain api-apinya nggak bakal bisa merambat masuk. Bocah. Aku tahu kau di atas sana. Tempat berburumu ini, malam ini juga bakal rata jadi abu. Mending kau turun sekarang. Biar ku biarkan kau hidup. Bang, jangan salahin aku kalau aku kejam. Abang sendiri yang ngalangin jalan rezeki Bang Lai. Bakar saja. Demong apa kau? Ku bilang bakar saja. Angin di gunung lagi kencang. Hati-hati kena diri sendiri. Ci. Kok dia nggak takut? Bang Lai, bocah ini emang jago nipu. Tapi gimana kalau kali ini dia nggak nipu? Kalian lihat punggung gunung di belakang kalian itu kan? Di atas sana, ada ribuan pohon pinus. Kalau jerigen minyak kalian lempar ke sana, apinya bisa nyala 3 hari 3 malam. Tapi tanah yang kalian injak sekarang ini, sudah kubakar habis 2 jam yang lalu. Kurang ajar kau, sekat bakarnya sudah kubuat. Api kalian gak bakal bisa masuk ke area perburuan, cuma bakal merambat turun ke kaki gunung. Di bawah sana ada perkampungan. Kalian mau membakar satu kota. Bang Lai. Gawat Bang kalau sampai apinya merambat ke kota. Kita bisa mati konyol. Kalau sampai ada korban jiwa, kita semua bisa dipenjara. Angin malam ini kencang, obor di tangan kalian itu, pikir aja sendiri akibatnya. Bang Lai, jadi bakar nggak nih? Bakar apanya sialan, cabut. Nonasu, ini barang baru hari ini, semuanya hasil buruan segar dari pedalaman hutan. Bai Jun, kali ini, aku tidak bisa menerima barangmu. Ada apa? Apa barangnya jelek? Barang buruanmu ini asal-usulnya tidak jelas, sudah bikin masalah.
Dan kamu masih mau menipu putriku untuk menerimanya. Barangku ini, semuanya hasil buruanku sendiri. Sama sekali tidak ada masalah. Ku bilang tidak ya tidak. Jangan seret keluarga Su ke dalam masalah. Semuanya coba lihat ke sini. Di sinilah tempatnya. Keluarga Su. Aku jadi begini gara-gara makan dendeng kalian. Kalian harus tanggung jawab. Ya barang ini. Aku muntah-muntah dan mencret setelah memakannya. Sakitnya setengah mati. Nona Su. Kamu. Sudah kumakan. Buktinya aku tidak apa-apa. Dendeng ini sangat bersih kok. Kamu kan yang jualan. Makan punya sendiri ya jelas tidak apa-apa. Aku tidak mau tahu. Kalian harus ganti rugi. Siapa tahu mereka cuma sekongkol. Susah ditebak ya. Barang Bosley itu jauh lebih bagus dan terjamin. Kalau barang dari hutan begini sih mana berani beli. Wah wah. Ramai sekali ya keributan di sini. Kalau barang dagangan keluargaku, praaf al-in edak priyosetpuni. Prosesnya selalu dikontrol ketat, pasti segar dan aman. Kalau kalian mau beli hasil hutan ke depannya cari saja aku. Dijamin tidak akan ada masalah. Semuanya buka mata lebar-lebar. Barang liar dari hutan yang asal-usulnya tidak jelas. Resikonya sangat besar. Cuma, keluarga Su yang berani nekat menerimanya. Ini, bohipat. Satuko, hasil hutan lai milikku. Semua barangnya sudah disortir ketat. Dijamin bersih dan aman. Mulai sekarang kalau kalian mau beli hasil hutan, pastikan beli di tokoku saja. Dan dijamin tidak akan bikin sakit perut. Bos ini memang bisa diandalkan. Barang liar dari hutan begini memang bikin takut. Kalau sampai benar-benar keracunan, kita mau minta tanggung jawab ke siapa? Mending tidak usah beli saja deh. Menurutku ya, hasil hutan yang tidak jelas. Asal-usulnya begini, Nemsa seharusnya tidak boleh masuk ke pasar kota ini. Mulai sekarang semua pedagang di kota, siapapun yang berani menerima barang dari Gu Baijun, berarti cari gara-gara denganku Lai Mazi. Si Zi, itu punya pengaruh yang terlalu kuat di sini. Koneksinya ada di mana-mana. Padahal barang daganganku sama sekali tidak bermasalah. Tapi, aku tidak bisa membela diri sama sekali. LXISK ATH Kakam Han merupung biadat misubak sekarang aku benar-benar tidak bisa jualan di kota ini. Baik, Jun. Tolong ambilkan bungkusan kain di bawah bantal nenek. Di dalamnya ada catatan. Nama pedagang jujur. Teman baik kakekmu dulu. Yang paling bisa diandalkan itu Jodeho di pusat kota. Waktu ada banjir bandang dulu. Jodeho terjebak di tengah sungai. Kakekmu yang bertaruh nyawa terjun ke air untuk menolongnya. Makanya nyawanya bisa selamat. Orangnya sangat menghargai budi pekerti. Dan selalu adil kalau berbisnis. Dia pasti bisa mengatasi. Biar pengaruh preman kampung, macam Lai Mazi itu. Dia pasti mau menolongmu. Kalau kakekmu tahu, persahabatan lamanya ini masih bisa membantumu. Dia pasti akan tenang di alam sana. Nenek. Inbol the mix-ups. Besok pagi-pagi sekali aku akan berangkat. Anak muda, kamu mau beli kain atau ada perlu lain nih? Halo Paman Jo, saya cucu dari kakek Gu, Nana Aikasa. Saya Gu Baijun. Dipuak pisau ini. Ini, pisau berburu kesayangan kakak Gu. Saudara Gu, bagaimana dengan beliau? Apakah sekarang kabarnya baik-baik saja? Widu kakek sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Saya dan nenek hidup mengasingkan diri di pedalaman gunung. Kami bertahan hidup dengan berburu dan mencari tanaman obat di gunung. Dina benung bian barapur malakne enomailah inayu upin tetiman wadaham bani masmatanirang. Sizanki. Memang badah dawa, lampu cebuat tanaman di mursa. Makon ya au penina tamat. Kunta apa ima? Lampu tina at pusungan. Desainan. Zak nanabar inaman nanbak ay dan input tujuan ahamaran mina semamur tuman.
Dan saat banjir bandang besar di Xinjiang, kakekmu yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Tat kebaikan itu kuingat seumur hidupku. Aku selalu ingin membalas budinya, tapi dia selalu tinggal di pelosok gunung. Aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Saat utang ini kusimpan selama 20 tahun. Waktu itu keluargaku sangat miskin. Aku meminjam 75 keping perak dari kakekmu. Dia tidak pernah menagih sepeser pun, dan tidak pernah perhitungan denganku. Aku menyimpannya bukan untuk lari dari utang, tapi aku berharap suatu hari nanti keturunan keluargaku dan bisa datang menemuiku, agar aku punya kesempatan membalas budi. Para pengecut yang suka memonopoli pasar, dan preman lokal yang menindas orang lain itu, tak benar-benar bajingan yang menjijikan. Kamu tenang saja, Tetkelitan petua perusahaan hasil bumi di kabupaten, dan naik kepala koperasi, sudah berteman lama denganku. Hubungan kami sangat dekat, barang daganganmu murni hasil alam liar, kualitasnya juga sangat luar biasa. Aku sendiri yang akan menghubungkanmu dengan mereka, dan membuka jalur penjualan di kabupaten, untuk menghancurkan blokade Silai Mazi. Terima kasih Jokuan. Barang-barang kalian ini, kualitasnya berantakan dan tidak ada yang baru. Kualitasnya juga tidak memenuhi standar. Kami tidak mau menerimanya. Standar di kabupaten tinggi sekali. Barang begini saja mereka tidak mau. Saudaraku, kualitas barangmu benar-benar luar biasa. Jauh lebih bagus dari yang ada di pasaran. Sesuai kesepakatan kita, semua barang ini akan kubayar 2 kali lipat dari harga pasar di kota. Kami akan terus memborong semuanya untuk jangka panjang. Sepakat. Barang kita malah ditolak mentah-mentah di tempat. Si Gubai itu malah dibeli dengan harga tinggi. Ini benar-benar keterlaluan. Ini bukan soal keberuntungan, tapi karena kawasan hutan miliknya itu. Lahan buruannya sangat luar biasa. Hasil tangkapannya tidak ada yang bisa menandingi. Asalkan kita bisa merebut hutan itu, kita pasti bisa menghancurkannya. Paman Lai, Paman punya cara untuk merebut gunung itu. Aku akan melaporkannya langsung atas tuduhan memburu hewan yang dilindungi secara ilegal. Kalau tuduhan itu terbukti, dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tapi, bukankah cara ini terlalu berbahaya? Orang yang mau sukses tidak boleh ragu-ragu. Kalau kita berhasil menyingkirkan Gu Baijun, lahan buruan itu akan jadi milik kita. Kedepannya kita tidak perlu lagi pusing memikirkan penjualannya. Kau masih mau menikahi putriku atau tidak? Setelah urusan ini beres, lahan buruan itu akan diserahkan kepada kau dan ayahmu untuk diurus. Aku cuma butuh hak eksklusif untuk membeli hasil hutan di kota ini. Baijun, ada yang melaporkanmu secara anonim. Katanya kau menyimpan hewan liar yang dilindungi secara ilegal. Tolong kerja samanya untuk kami periksa. Kepala desa, aku tidak pernah berurusan dengan hewan yang dilarang diburu. Kepala desa, kami menemukan 1 ekor kijang di dalam gua. Kepala desa itu bukan hasil buruanku. Pasti ada yang menjebakku. Buktinya sudah jelas ada di sini. Hari ini kami akan menyita semua barang-barangmu dulu. Izin berburu dan berjualan dicabut sementara. Kamu ikut saya ke balai desa untuk pemeriksaan. Pak Kades, Baijun tidak mungkin berbuat seburuk itu. Tolong selidiki dengan adil, Pak. Nenek, hati-hati. Nenek harus bertahan. Baijun masih menunggu kebenaran terungkap. Aku pasti akan membantunya membersihkan namanya. Saya percaya pada kebaikan Baijun, tapi buktinya sudah sangat kuat. Ada pihak yang diam-diam menekan kita. Selama belum ada bukti sebaliknya, dan sebelum pelaku aslinya tertangkap, kita hanya bisa membekukan pasokan barangnya dan menghentikan usahanya sementara waktu sambil menunggu penyelidikan menyeluruh. Pak Kades, dia ini jelas-jelas ada orang yang sengaja menjebaknya. Jangan biarkan Baijun dihukum tanpa sebab. Saya adalah kepala desa di sini. Pilai Catin, adil imihan, amar bidwo. Saya pasti akan bertindak adil, tapi lawannya bermain kotor dari belakang. Secara mereka sangat licik, dan tanpa bukti nyata. Naskuf anudagha. Saya juga tidak bisa sembarangan membatalkan tuduhan ini. Jokuan, Baijun difitnah dan haknya dicabut. Nenek juga belum sadarkan diri. Aku benar-benar kehabisan akal.
Dia anteh, tenanglah si Mazi itu sudah bertahun-tahun jadi preman pasar, dan menekan harga, memotong upah dan menggelapkan pajak. Aku sudah memegang banyak kelemahannya, di kita hanya butuh satu saksi kunci untuk bersaksi secara terbuka. Pemburu tua Chen Dashan, sudah belasan tahun diperas olehnya, dia punya catatan lengkap semua kejahatan Mazi. Sayangnya, dia sangat penakut, dan selama ini tidak berani buka suara. Nyina hade semapua, nimbu debirik tudihan, nam priding, asalkan dia mau muncul. Jika digabungkan dengan buku kas itu, Pitlah bisa mematahkan fitnah ini sepenuhnya. Aku sendiri yang akan pergi membujuknya. Aku rela bolak-balik ke sana berkali-kali. Kita juga harus memintanya turun tangan menegakkan keadilan. Paman Chen, saya Su Yunfen dari Apotek Su di kota. Kedatangan saya hari ini, ada kasus ketidakadilan yang ingin saya sampaikan pada Paman. Katakan saja. Li Mazi memonopoli hasil hutan dan memfitnah Gu Bojun. Liu Juan juga terluka parah dan koma karenanya. Kamu ingin aku maju menjadi saksi? Hanya jika Paman berani maju, kita baru bisa menjatuhkan Lai Mazi dan membersihkan nama Bojun. Anakku masih bekerja pada Lai Mazi untuk mencari nafkah. Kalau aku bersaksi, dia akan kehilangan pekerjaannya dan juga akan jadi incaran balas dendam. Aku tidak berani menanggung risiko itu. Siapa itu? .obssu. Ini, aku. Anak Chen Dashan. Ayahku menyuruhku menyerahkan ini padamu malam ini juga. Ayahku bilang, dia sudah ditindas oleh Lai Mazi seumur hidupnya. Hitmikalaen apa? Derna si tebenehan alam. Tinapuran bibdaf temamna. Dia harus berani maju, membantu orang baik mendapatkan keadilan. Bagaimana keadaan nenekku? Apakah dia sudah sadar? Nenek belum sadar, tapi aku menjaganya siang dan malam di apotek. Kamu tenang saja. Aurau mencari bukti di luar dan menghubungi para saksi bagaimana perkembangannya. Semuanya lancar. Paman Zhou mengeluarkan buku kasnya selama bertahun-tahun. Yang menjadi bukti penggelapan pajak Lai Mazi, serta bukti kuat monopolinya di pasar. Caran Paman Chen juga sudah memutuskan untuk bersaksi secara terbuka. Semua rangkaian buktinya sekarang sudah sangat lengkap. Kamu tenang saja. Terima kasih Yunling. Secara terbuka. Aku tidak hanya ingin membersihkan namaku, memulihkan mata pencaharian. Dia sudah bertahun-tahun memonopoli dan menindas pasar, menindas para pemburu, memfitnah dan menjebak orang. Kejahatannya sudah tak terhitung lagi. Tolong minta kepala desa untuk turun tangan, kumpulkan seluruh warga desa, adakan konfrontasi di depan umum dan selesaikan masalah ini. Aku akan membongkar kebusukannya di depan semua orang, buat dia mengakui kejahatannya di hadapan publik. Bersihkan desa ini dari semua kebusukan secara menyeluruh. Aku mengerti. Aku pasti akan membujuk kepala desa untuk menggelar sidang terbuka, biar si brengsek itu dihukum di depan umum. Masalah ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sidang untuk Lai Mazi, penindasan para pemburu selama bertahun-tahun sidang terbuka, memeras dan menekan harga seenaknya sidang, mendatangi rumah warga untuk mengancam dan menakut-nakuti. Kalau ada yang membantah sedikit saja, dia langsung balas dendam dengan kejam. Setiap kasus dan kejadian ini semua adalah buktinya. Belasan tahun yang lalu, suamiku bertaruh nyawa berburu di gunung, cuma demi mencari uang agar kami bisa makan. Tapi setelah menerima barangnya, Lai Mazi menolak untuk membayar. Dia tidak mau memberikan uang sepeser pun. Suamiku datang menagih uang hasil keringatnya, tapi malah dihajar sampai babak belur oleh anak buahnya. Sudah tidak mau bayar malah memukuli orang. Benar-benar keparat. Kalian bicara omong kosong apa? Masalah ini sudah membesar. Bisa. Kita semua masuk penjara. Itu dia. Kurang ajar kau Sun Tieshu. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Jelas-jelas kau yang turun tangan. Bukan aku. Gu Bojun itu kakakku. Mana mungkin aku mencelakai kakakku sendiri. Semuanya ulah Lai Mazi. Dia serakah dan ingin merebut wilayah perburuan keluarga kami. Menjebak kakakku. Sudahlah.
Dan bagaimanapun juga, masalah ini pasti ada hubungannya denganmu, Lai Mazi. Jadi, Gu, Bojun tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dia benar-benar cuma difitnah dan dijebak, dan segera cabut semua batasan penyelidikannya, dan pulihkan izin usahanya. Kau Lai Mazi, kejahatanmu sudah terbukti. Semua toko dan aset atas namamu akan disita. Semua pendapatan ilegalmu akan dirampas. Kamu dilarang keras di daerah ini, berbisnis dan mencari nafkah. Gawat, ada masalah. Lai Mazi kena masalah besar. Tokonya juga sudah disita. Padahal tadinya aman-aman saja kok bisa ditangkap. Ini pasti gara-gara ulah si Gu Bojun. Gara-gara Lai Mazi hancur. Adiknya juga jadi hilang kabar. Rencana pernikahan keluarga kita. Sekarang benar-benar batal. Ini semua gara-gara Gu Bojun. Sekarang dia sudah mulai besar kepala. Dia bahkan berani ikut menindasmu juga. Dia memang sukses di luar sana, Ki. Tapi belum tentu dia ingat keluarga. Sekarang kamu pergi temui dia. Dabona bilang kalau rumah sudah dibereskan. Tioma kanwar alam ati aku nakayasaan. Tiomarnya juga sudah dikosongkan. Suruh dia pindah ke rumah lagi. Mas terpala kumnah tarunha. Nindir terserah kuna. Asal dia pulang. Sampaikan saja persis seperti kataku. Ini, barang barunya, Nona Su hari ini. Ayo, semuanya silakan dilihat. Nah ini, dia toko keluarga Su. Aku jadi sakit begini. Gara-gara makan dendeng kalian, Yerna naruh nabramatan serat dan harus tanggung jawab. Di gara-gara barang ini nih, aku sampai muntah-muntah dan diare. Ini, bisa bikin orang mati tahu. Semua barang ini murni hasil buruanku sendiri, sama sekali tidak ada masalah. Barang dari keluarga Su kami, sebagian besar berasal dari Kak Gu. Mengingat kepribadian Kak Gu, tidak mungkin ada masalah. Coba kalian lihat, aku sendiri memakannya, dan aku sama sekali tidak kenapa-napa. Barang ini sangat bersih. Kamu kan penjualnya. Tentu saja kamu aman memakan barangmu sendiri. Aku tidak mau tahu. Kamu harus ganti rugi. Wah. Hari ini ramai sekali ya. Awalnya, aku masih ragu, tapi sekarang buktinya sudah jelas. Barang liar dari pedalaman hutan, tidak ada yang menjaga. Tumbuh liar begitu saja, pasti membawa kotoran dan penyakit. Tidak ada jaminan keamanannya sama sekali. Wajar saja kalau sampai bikin sakit perut. Benar, pasti barang dia yang bermasalah. Padahal aku cuman makan dengan tenang di rumah. Habis makan dendeng dari tokonya, langsung muntah-muntah dan diare. Pokoknya kamu harus bayar ganti rugi. Kamu asal menuduh barangku bermasalah. Menuduhku menjual barang jelek, menjual barang kotor. Apa kamu berani jamin di depan semua orang? Kalau barang hutanku ini bermasalah, aku jamin 100%. Tidak ada satupun barang liarmu yang bersih. Jangan asal bicara tanpa bukti. Aku berani buktikan kebenarannya di depan kalian semua. Kalau kalian tidak percaya, ikut saja denganku ke hutan dan lihat sendiri. Bicara sih gampang. Mana bisa kita melacak asal-usul hasil buruan? Siapa yang tahu dari mana asalnya? Benar itu. Siapa takut, ayo kita pergi. Aku mau lihat saja. Alasan apa yang bisa kamu pakai buat ngibulin semua orang? Emangnya ada tempat bagus di pelosok gunung begini? Astaga. Hewan buruan di sini gemuk-gemuk dan sehat. Kayak onesian. Opung nasipur. Kondisinya luar biasa bagus. Ternyata memang diternak dan dirawat khusus. Tempatnya sebersih ini. Kualitasnya pasti nggak main-main. Mana mungkin bikin sakit perut kalau dimakan. Untung saja dulu aku dengar kata nenek. Cepat bangun tempat ini. Hari ini. Jadinya, kita punya bukti kuat. Kalau kalian masih nggak percaya, silakan suruh orang datang buat periksa. Semuanya di tempat ini boleh dicek. Aku selalu percaya sama sifatnya Bojun. Tiba-tiba ada masalah begini, tanpa sebab. Nggak tahu siapa yang sengaja cari gara-gara di belakang. Salah paham ini cuma salah paham. DCCE. Astebe. It's bisa di cedesanan. Sebenarnya aku datang hari ini. Khusus buat jemput kakakku pulang ke rumah. Kau pulang? Iya kak. Imar di rumah sudah diberesin semua. Ayah yang nyuruh aku datang. Buat ngajak kakak sama nenek pindah ke rumah lagi. Aku nggak mau pulang. Apa? Kamu sudah ketemu dia? Dia nggak mau pulang. Anak sialan.
Mentang-mentang, sekarang dia sudah punya usaha di luar. Dia jadi berani nggak anggap keluarga ini lagi. Anak itu sekarang keras. Kepala banget, nggak mempan dibujuk atau diancam. Si Bopeng. Lai. Saja sudah tumbang. Dabu dampong dan mandi atenista. Dun kan ke baget biburam. Mampankan ke perangku bersani batun. Nan dan tamu di hati panin hitam. Mantar manggan banget menang kamu junan. Tempat buruannya itu dijaga ketat banget. Terus kita bisa apa sekarang? Penasaran kalau cara kasar nggak mempan. Dat kita pakai cara halus. Dukannya dia paling peduli sama nenek tua buta itu. Neneknya. Diskitu dan Poa. Itu kan neneknya. Dan nenekmu juga. Pergilah ke gunung. Duet bilang saja mau mengantar makanan untuk nenek. Des kalian, lihat bagaimana kesehatannya. Sambil amati jalan di sana. Baik. Kamu bersusah payah mengurung hewan buruan dan mengurus tempat berburu. Tuo itu jauh lebih melelahkan daripada sekadar masuk gunung untuk berburu. Des jajah hewan liar itu tidak menentu. Mengandalkan hasil buruan hanya cukup untuk makan sesaat. Kalau diternakkan persediaannya lebih stabil. Dengan begitu usahanya bisa bertahan lama. Pemikiranmu memang sangat jauh ke depan. Dek mau. Apa kamu kesini, Kak? Ayah menyuruhku menjenguk nenek. Ini, ada roti kukus buatan rumah, dan juga sayur asin. Dulu nenek paling suka makan ini. Taruh barangnya, lalu pergi dari sini, Kak. Aku tahu kakak tidak suka kami datang, tapi izinkan aku masuk melihat nenek. Melihat sebentar saja, dia kan nenekku juga. Bai Jun, biarkan dia masuk. Nenek. Ayah menyuruhku menjenguk nenek. Nenek, sehat-sehat saja kan? Dat ayahmu menyuruhmu ke sini. Pasti ada urusan lain kan? Tidak, aku murni. Cuma mau menjenguk nenek. Nenek tua itu akhirnya membiarkanku masuk. Apa yang kamu lihat? Dukuannya tidak besar, tapi barangnya menumpuk banyak sekali. Dekat di sudut ada kulit hewan yang sudah disamak. Di sebelah tungku ada sekat rahasia. Pasti disitulah dia menyembunyikan barang-barangnya. Lalu jalan menuju tempat berburunya bagaimana? Aku sudah memperhatikan jalan naiknya. Dia memasang beberapa jebakan tali. Tapi aku sudah menghafal semua letaknya. Tidak usah buru-buru. Punta pergi saja beberapa kali lagi. Tunggu sampai dia hafal betul dengan wajahmu. Baru kita mulai beraksi. Keluarga Sun dan Lai Mazi itu satu komplotan. Lai Mazi sudah jatuh. Mereka tidak mungkin tiba-tiba datang bermanis muka tanpa alasan. Aku tahu. Nenek membiarkan mereka masuk karena ingin tahu apa sebenarnya rencana mereka. Lalu apa rencanamu? Kita ikuti saja permainan mereka. Kalau mereka mau melihat, dan biarkan saja mereka melihatnya. Semakin banyak yang mereka lihat, semakin cepat belang mereka kelihatan. Kau ini ya, Duhos sekarang tidak cuma pintar berburu, tapi juga pintar menjebak orang. Berburu dan memasang jebakan, pada dasarnya itu hal yang sama. Datang lagi nih. Kak. Bapak suruh bawakan makanan lagi untuk nenek. Bapak okukus yang baru matang. Masih panas loh. Masuklah. Kak, belakangan ini banyak barang yang keluar ya. Tak kulihat tumpukan kulit hewanmu setinggi itu. Di sebelah kiri mulut gua ada jalan baru yang dibuka. Yang sebelumnya tidak ada. Sepertinya itu jalan menuju area pedalaman di sebelah barat. Tumpukan kulitnya tinggi sekali. Belakangan ini, bisnisnya pasti sangat bagus. Jalannya sudah kau lihat dengan jelas. Ada apa si Apin Wipia? Sudah kulihat dengan jelas. Lewati pohon bengkok di mulut gua itu. Lalu belok kiri. Jalannya terus ke arah barat. Ini tulisan kakekmu. Varietas baru Kiulilie. Ditanam di sisi barat area berburu. Di pintu masuk ladang ginseng. Ada batu besar sebagai penanda. Jalan ini tembusnya ke sana. Kapan kita mulai beraksi? Tunggu pas dia pergi ke kota lagi. Begitu dia pergi, kita langsung masuk ke gunung. Di sini nih. Kamu yang berjaga, aku yang gali. Udah lumayan nih, langit udah mau terang, ayo cabut.
Benar-benar nggak pernah kapok. Daging kering harganya 2 mao. Baijun di sana, jualnya 5 mao loh. Padahal barangnya sama, hargaku lebih murah setengahnya. Si Gu Baijun itu serakah monopoli hasil gunung. Senaknya naikin harga. Aku Sun Tiesu. Bakal nurunin harga buat warga desa. Ginseng ini. Kelihatannya kualitasnya nggak sebagus punya Gu Baijun ya. Kualitasnya emang agak kurang, tapi kan harganya murah. Kamu bawa aja buat dijual lagi. Keuntungannya bisa 2 kali lipat dari dia. Bos Su. Anak dari keluarga Sun itu lagi jualan hasil gunung di pasar. Harganya setengah lebih murah dari punya kalian. Dia juga bilang Gu Baijun serakah dan main monopoli. Nanti semua orang pasti bakal beli ke tempat dia. Memangnya barangnya dari mana? Katanya sih hasil nyari sendiri. Tapi siapa yang tahu coba? Soal kejadian di pasar apa? Kamu udah tahu. Aku udah tahu. Barang yang dia jual itu diambil dari tempat berburuku. Gimana kalau kita samperin buat perhitungan? Nggak usah buru-buru biarpun dia pegang barang bagus. Tapi kalau nggak tahu cara simpannya yang benar, kualitasnya juga nggak bakal bertahan lama. Aku tunggu aja, sampai dia hancurin reputasinya sendiri. Nanti semua orang cuma bakal percaya sama barang dari aku Sun Tiesu. Barang yang bisa kalian beli di tempat Gu Baijun itu. Di sini, semuanya ada. Dokar harganya. Pasti 30% lebih murah dari dia. Dia itu kaya dari hasil hutan. Makanya dia harusnya bagi-bagi untung dong sama warga desa. Kok, murah banget. Nggak ada masalah kan sama barangnya? Mana? Mungkin ada masalah. Barangnya asli harganya dijamin pas. Bapak hari ini dagangan kita ludes lagi. Kalau laris manis terus begini, nggak butuh waktu lama. Maketa pasti bisa buka lapak juga di kabupaten. Bagus hal yang dulu gagal dicapai sama kakekmu. Akhirnya berhasil kita wujudkan sekarang. Hutan buruan keluarga Gu itu. Dia pada akhirnya bakal jadi milik keluarga Sun kita. Bapak soal tumpukan daging kering yang itu. Kemarin, Bapak awetinnya berapa lama? Bapak awetin 2 hari terus langsung dijemur. Cuacanya dingin nggak bakal basi lah. He Sun Tiesu, barang rongsokan apa yang kamu jual ini? Anakku habis makan ini langsung muntah-muntah sama mencret. Coba kamu cium sendiri baunya. Balikin uang kami, kembalikan uang kami. Keluarga Sun ini benar-benar tukang tipu. Depin dermuluman, depin bermenas alkamen lapa. Jasteka semuanya tolong lihat ini. Ini loh barang yang dijual sama keluarga Sun. Daging keringnya saja sudah berbau busuk begini. Bisa-bisanya masih berani dijual. Kalian berdua ini dari dulu memang suka cari untung sendiri. Sekarang malah berani nipu warga desa pakai barang busuk begini. Kulit ini sama sekali nggak diproses dengan benar. Bunah baru dibeli dan disimpan 3 hari saja sudah banyak kutunya. Hari ini, kalian wajib kembalikan semua uang kami secara utuh. Kalau nggak urusan, kita nggak bakal kelar. Bohong bilang ini ginseng liar kualitas super. Padahal isinya cuma dicampur sama akar murahan. Ini sih namanya terang-terangan nipu uang warga. Balikin uang kami, kembalikan uangnya. Gal Aryan ini. Jangan-jangan si Gu Baijun ya. Nipana butuna haulahunana dimengantisit. Sengaja nyuruh kalian buat nyari gara-gara sama aku. Daki hori, kian angga naguran. Nggak usah asal nuduh orang deh. Barangnya jelek itu fakta yang nyata. Jual barang busuk kok masih berani ngotot. Kalau hari ini tetap gak mau balikin uang, kita bakal laporin ke dinas perdagangan pakai nama asli. Minggir. Siapa yang namanya Sun Tiesu? Ada banyak laporan masuk berturut-turut tentang kamu. Jual hasil hutan yang gak penuhi standar. Jual barang jelek ngakunya, barang bagus. Sekarang, tolong kerja samanya buat ikut penyelidikan kami. Bapak-bapak petugas. Ini, semua cuma salah paham. Pasti ada cerita lain di balik semua ini. Gak usah banyak alasan. Semua stok barang di halaman ini. Segera dihitung dan disita. Nilai intang berdua. Inapu akadu pedam perbimua. Ungku saas. Ikut kami ke kantor buat diperiksa. Penku kapu anigatin stedinata.
Nangkes saya tanya sama kalian, tempat kalian biasa berburu, lokasi persisnya ada di mana? Dedap tahu, semua hasil hutan yang kalian jual ke orang-orang, apa sudah lewat pemeriksaan kesehatan resmi, dan punya surat izin jalan? Dat kami cuma pergi ke gunung dekat rumah, buat berburu seadanya. Dari dulu juga selalu begini. Do gunung mana tepatnya? Ditanya apa-apa malah nggak tahu, buti itu artinya. Semua barang ini, asal-usulnya nggak jelas, dan kualitasnya di bawah standar. Selanjutnya, kami bakal periksa tuntas dari mana barang ini berasal, termasuk semua riwayat uang masuk dan keluar. Pak Petugas, Nemi Fort Kwan, Ken Alamron, Stuart. Kami ini cuma pedagang kecil, nggak ngerti aturan macam begitu. Ibu nabaran terhayam begini. Kami sama sekali nggak ada niat buat nyelakain orang, nggak ngerti aturan. Bukan alasan buat langgar hukum, dan semuanya bakal diproses sesuai aturan, dan ditindaklanjuti. Ini adalah kontrak sewa lahan hutan buruan saya. Semua surat menyuratnya lengkap dan resmi. Semua hasil hutan yang saya jual, barang kering, maupun kulit hewan. Free Hamsa meniburikan, semuanya ada catatan penjualan yang rinci. Setiap barang yang masuk dan keluar. Semuanya ada buktinya, dan bisa dilacak kebenarannya. Prosedurnya sangat sesuai aturan. Bukuannya juga sangat jelas dan tidak ada yang salah. Soal barang bermasalah yang dijual keluarga Sun, apa kamu punya petunjuk? Barang-barang mereka itu hasil curian dari tempat saya. Tapi soal di mana mereka menyimpannya setelah itu, Kunas benar tidak tahu. Keluarga Sun, DOGA juga kuat, telah mencuri barang milik orang lain, menjalankan bisnis secara ilegal, dan menjual barang jelek. Demi meraup keuntungan. Kami akan menindaknya dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Terus kita harus bagaimana sekarang? Mau bagaimana lagi? Semuanya sudah habis tidak tersisa. Hei Sun Tiesu, ledu tanggut butun nahat betia, onau opina, udang judimu sudah menunggak setengah bulan. Hari ini harus kamu lunasi. Tolong, beri aku waktu beberapa hari lagi, aku akan cari cara. Beri waktu. Tempatmu saja sudah disegel petugas. Barang habis uang juga ludes. Pakai apa kamu mau bayar? Ini, satu-satunya barang berharga yang tersisa di rumah, Pak Sun. Mereka punya utang itu ya wajib dibayar. Kalau lagi susah kita bisa bicarakan cicilannya. Menghalang-halangi begini, bukan jalan keluar. Aku beri waktu 1 minggu, lunasi semua pokok beserta bunganya. Kalau sampai tidak bisa bayar, kita selesaikan lewat aparat desa dan jalur hukum. Saat itu terjadi, aku tidak bisa bantu apa-apa lagi. Ini semua gara-gara Lai Mazi. Kalau bukan karena dia yang menghasutku, cari masalah sama Gubai Jun. Mana mungkin nasibku hancur begini? Berengsek. Yang judi, kan kamu sendiri. Berani, berbuat tapi nggak berani tanggung jawab. Masih ada satu cara lagi. Di dalam gua tebing sebelah barat ada tanaman obat liar. Kita ke sana lagi buat ambil. Habis lunasi utang, kita berhenti total. Seharusnya di sini. Ketemu. Kamu lihat semuanya kan? Ya aku lihat.
Sepertinya tulangnya nggak patah. Tapi udah nggak bisa jalan. Kamu. Apa, kamu benci sama aku? Pernah. Tapi ternyata cuman buang-buang waktu saja. Sekarang aku udah nggak peduli lagi. Ini ada apa lagi sih? Ya apalagi. Menyelinap masuk ke area tebing barat tempat berburu, mau curi tanaman herbal. Kena karmanya sendiri kan? Dazhuang, urusan yang kemarin saja belum beres. Kamu malah bikin ulah begini lagi. Kali ini nggak bisa diselesaikan diam-diam, sesuai aturan. Kita harus lapor polisi. Sudah tua bangka masih saja mencuri. Benar-benar nggak tahu malu. Si Tiashu anaknya itu juga bikin pusing. Jual barang rongsokan dan nipu banyak orang. Apa dia menyesal? Entahlah. Tapi akhir yang seperti ini adalah akibat ulah mereka sendiri. Kalau kamu, apa kamu sudah merelakannya? Aku cuma nggak mau terus-terusan terseret sama dia. Masih ada hal yang lebih penting yang harus aku lakuin. Apapun itu, aku bakal temenin kamu. Orang gunung hidup dari hasil gunung. Yang paling ditakutin itu bukan serigala, tapi keserakahan. Serigala kalau udah kenyang, dia nggak akan ngejar lagi. Tapi manusia serakah itu nggak ada puasnya. Keluarga Sun hancur karena keserakahan mereka sendiri. Nggak ada hubungannya sama kita. Oh ya. Koperasi Kabupaten kemarin ngirimin pemberitahuan. Kamar Dagang Provinsi mau buka tempat pengepul hasil gunung di kota. Katanya sih mau ngeborong semuanya dan ngatur semua penjualannya. Mereka mau memonopoli seluruh pasar hasil gunung di kota ini. Semua barang hasil buruan harus disetorin ke mereka semua dan harganya mereka yang nentuin. Orang-orang ini bakal lebih susah dihadepin daripada si Lai Mazi. Puluhan keluarga pemburu di desa ini baru aja punya penghasilan tetap. Cuma modal omongan mereka mau ngerampas semuanya. Atas dasar apa coba? Harga beli yang mereka patok, 40% lebih murah dari harga kita sekarang. Udah ada beberapa pemburu yang goyah. Mikirnya yang penting ada pembeli tetap. 40% lebih murah. Ini sih namanya bukan beli, tapi ngerampok. Terus gimana pendapat para pemburu? Ada yang mikir, seenggaknya mereka dibekingi Kamar Dagang Provinsi. Jadi nggak perlu pusing mikirin mau jual kemana. Bai Jun. Nenek cuma mau bilang satu hal, apa yang harus dipertahankan, ya harus dipertahankan. Yang harus diperjuangkan, ya harus diperjuangkan. Besok aku bakal ke kota buat nemuin Paman Zhou, buat nyari tahu asal-usul tempat pengepul ini. Gak akan ada yang bisa nindas kita cuma modal selembar kertas. Ayah, uang, hasil keringat kita ditekan begitu saja. Dimana beberapa hari ini ada yang sudah masuk dan lihat ke dalam. Aku sempat jalan-jalan ke dalam dan lihat-lihat sebentar. Renovasi di dalamnya sudah hampir selesai. Meja kasirnya baru dibuat. Waktu aku tanya siapa bos mereka, pegawainya cuma bilang marganya Kian. Orang dari ibu kota provinsi. Kalian sudah dengar belum? Toko baru itu buka besok. Papan namanya tertulis tempat pengepulan resmi Kamar Dagang Provinsi. Harga kulit per lembarnya lebih mahal 5 mao dari tempat kita. Dan harga daging keringnya lebih mahal 3 mao. Paman, Li dari desa sebelah sudah mulai jual ke sana. Harganya setinggi itu ya. Terus ngapain kita masih bertahan di pondok buruan ini? Harga tinggi belum tentu bertahan lama. Di antara kalian ada yang pernah jual barang ke sana belum? Standar pemeriksaan barangnya seperti apa? Aku kemarin coba ke sana. Aku cuma mau lihat apa dia mau terima barang kita. Di Vicky Amgaha. Dia mau makan. Hangaharil nice. Alian coba tebak apa yang terjadi. Dia bukan cuma menerimanya. Depati decusa hantamik country amik Fatina. Tapi juga kasih harga paling tinggi. Madal itu, apa maksud mereka? Entahlah, aku tidak tahu. Pegawainya bilang bos mereka sudah berpesan. Berapapun barang yang kubawa mereka pasti terima. Yu Cheng, cara mengikat tali itu. Orang ibu kota provinsi itu sama persis dengan yang diajarkan kakekku dulu. Abibu, kota provinsi itu benar-benar persis. Teknik kakekmu ini. Seumur hidupnya cuma diajarkan kedua orang. Yang satu ayahmu.
Tapi dia tidak pernah bisa menguasainya. Dan satunya lagi adalah murid terakhir yang dia angkat. Dia bermarga Qian dan belakangan pergi ke ibu kota provinsi. Duat siapa nama orang itu? Honti Ian Deheu. Dat, Paman Li. Kemarin dia ke sana lagi dan menjual beberapa barang. Sepulangnya dari sana dia bahkan traktir seluruh keluarganya makan di restoran. Apa harga di tempat kita tidak sebaiknya dinaikkan juga. Kalau dinaikkan nanti pembagian keuntungan akhir tahun kita jadi berkurang. Dah harga di tempat mereka itu memang tinggi. Tipu Pio, tapi siapa yang tahu kita bisa bertahan berapa hari? Babi beberapa hari ini, pasokan dari pemasok kecil turun berapa banyak? Pemasok kecil minggu ini, berat pasokannya turun 20%. Ada 3 pemasok kecil yang minggu ini tidak datang setor barang. Dan sepertinya mereka semua pergi ke tempat pengepul baru itu. Di selain itu, Paman Chen dengar kabar kalau orang dari pihak sana, Dawa mulai diam-diam mengajak para pemburu minum teh. Sudah ada 4 atau 5 orang yang diundang. Ada yang menerima parsel kue bulan. Ada juga yang diajak ngobrol sampai sore. Sikap mereka sangat merendah. Dat tidak membicarakan urusan bisnis. Cuma bilang mau berteman saja. Aku dengar dari tetua desa sebelah. Penepul ini waktu muda sering masuk hutan. Jadi dia sangat paham seluk-beluk area berburu. Dia bukan pemain baru. Dia sudah menyuruh orang mensurvei lahan di pinggiran area berburu. Katanya mau bangun pos pengepul sementara di dekat pintu masuk. Dat alasannya supaya para pemburu lebih gampang setor barang. Dat lahan mana yang dia incar? Dia apopat di luar pintu masuk area berburu. Dia tanah lapang yang luas itu. Dat jaraknya dari pagar pertama kita. Dia tidak sampai 500 meter. Secara batas wilayah memang tidak melanggar. Di mata Bitu Hadik Deman, tapi posisinya pas mencegat jalur para pemburu masuk hutan. Dan itu jalur utama untuk keluar masuk barang. Sudah jelas ini taktik yang menargetkan kita. Pihak sana juga menitipkan pesan lewat orang. Katanya sudah lama mendengar kehebatan dan reputasimu. Dan mau mengajakmu bertemu 4 mata. Kualitas hasil hutanmu itu yang paling unggul seisi kota. Aku mau kerja sama eksklusif denganmu. Aku berani bayar harga tinggi untuk borong semua barangmu. Ciamea, kamu harus putus semua jalur ke pihak luar. Dan hanya setor ke aku saja. Dad dijamin. Pasti untung besar. Kamu tidak punya alasan untuk menolak. Barangku dan pabrikku. Aturannya aku yang buat. Tawaran kerja sama eksklusifmu tidak aku terima. Memang benar-benar mirip dengan kakekmu, sama-sama keras kepala dan susah diatur. Jangan pura-pura bodoh, yang aku inginkan bukan barangmu, melainkan wilayah buruanmu itu. Ada harta karun yang tersembunyi di gunung itu, dan kau ingin memonopolinya sendirian kan? Aku tidak tahu harta karun apa yang kau maksud, tapi kau melakukan monopoli secara paksa, berniat merebut wilayah buruan ini. Kau sudah merusak aturan main, dan benar-benar melewati batas. Kita tidak sejalan jadi lupakan saja. Tidak ada kerja sama aku permisi. Aku merasa sangat khawatir, makanya aku sengaja datang ke sini, untuk melihat bagaimana hasil negosiasi kalian, Paman Sheng. Yunling, sudah lama kita tidak bertemu. Kau sudah tumbuh sebesar ini. Hari ini di kedai teh Qian Dehu, dia memintaku menjadikan wilayah buruan sebagai modal kerjasama. Harta karun yang ada di wilayah buruan itu, semuanya ditemukan oleh kakek Gu. Dengan mempertaruhkan nyawa, atas dasar apa Qian Dehu berani merampasnya? Meskipun Qian Dehu adalah pamanku, kami jarang sekali berhubungan, apalagi orang itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Qian Dehu tahu tentang urusan di wilayah buruan itu artinya, kakek pernah menyinggungnya di masa lalu, tapi kakek tidak memberitahu lokasi tepatnya. Itu berarti kakek sengaja merahasiakannya dari dia. Jadi kita sama sekali tidak boleh tunduk. Nenek. Qian Dehu datang mencariku, dia menanyakan lokasi kawasan Yaoyan. Katanya dia ingin menyelesaikan pelajaran yang belum selesai dulu. Nenek, apa nenek tahu di mana lokasinya? Kakekmu masuk ke gunung dan menjelajah selama 3 tahun. Baru dia bisa menemukan ladang garam itu. Hal pertama yang dia lakukan saat kembali adalah membuka kitab berburu bagian kedua dan menggambar sebuah peta di sana. Setelah itu Qian Dehu bertanya berkali-kali, tapi kakekmu sama sekali tidak pernah membawanya ke sana. Kakek sebenarnya sengaja menyimpan satu rahasia. Bukan karena pelit ilmu, tapi demi menyelamatkan nyawa.
Kawasan tebing batu itu. Letaknya ada di atas jurang di balik air terjun. Salah langkah sedikit saja nyawa bisa melayang ke dasar jurang. Waktu itu Qian Deho masih sangat muda. Darahnya masih panas dan menggebu-gebu. Kakekmu tidak mengajaknya karena takut dia celaka. Bahkan saat kakekmu mau meninggal, dia masih terus kepikiran. Dia bilang, anak bernama Dehu ini kelak bakal jadi orang besar. Sayangnya dia terlalu terburu-buru. Ada beberapa hal yang baru bisa diwariskan kalau dia sudah lebih tenang. Tapi sayangnya kakek tidak sempat melihat hari itu. Oh, Deho sudah datang, ayo duduk sini. Kakak ipar aku jadi teringat waktu Yunling masih kecil. Dia paling suka makan permen yang kubelikan. Tidak terasa dalam sekejap dia sudah tumbuh jadi gadis dewasa. Ibunya pergi meninggalkan kita terlalu cepat. Selama ini aku sibuk di perantauan jadi tidak bisa ikut menjaganya. Syukurlah ada kamu yang membesarkan Yunling dengan baik. Yunling sendiri memang anak yang bisa diandalkan. Bapu Dimatar beberapa tahun ini, dia sendirian yang mengurus klinik obat. Urusan pembukuannya tidak pernah ada yang meleset. Dia benar-benar paham seluk-beluk bisnis ini. Kakak ipar, maaf, kalau ucapanku ini terdengar lancang. Yunling itu anak yang hatinya terlalu baik. Dia terlalu mudah percaya dan tidak curigaan pada orang lain. Coba lihat si Gu Bojun itu. Dia cuma pemuda kampung dari gunung. Masa depannya sama sekali tidak jelas. Coba bandingkan dengan keluarga Zhao. Zhao Shijie dari dulu sudah memendam rasa pada Yunling. Keluarganya punya banyak bisnis dan kenalan orang penting. Apa kamu tidak mau memikirkan masa depan Yunling? Waktu ibunya Yunling masih hidup dia sering bercerita tentangmu. Dia bilang waktu kamu masih muda dulu, kamu ikut kakek Gu belajar ilmu berburu. Kakek ahlianmu sangat luar biasa. Kamu juga orang yang sangat cerdik. Bauli baik guru Gu kepadaku benar-benar sebesar gunung. Demi kepudanganku kali ini, aku melihat cucunya. Sedang meneruskan lahan perburuan yang dia wariskan. Dijaga dengan sangat baik, dalam hati aku turut senang. Hanya saja, Kak Ipar, hari ini, aku tidak akan menutupi apapun lagi. Aku memang sangat butuh pasokan barang ini. Dan jauh di pedalaman area perburuan, kawasan tebing obat itu. Kalau berhasil dikembangkan, bukan cuma aku, pondok berburu Suji. Seluruh pemburu di kota ini juga bakal ikut kecipratan untung. Aku tahu betul apa niatmu. Soal area perburuan itu, nanti bisa saja aku singgung sedikit. Terima kasih banyak Kak Ipar. Yunling, Dek, jangan pergi dulu. Ada yang mau ayah tanyakan padamu. Area perburuan milik Gu Baijun itu, apa benar ada kawasan garam obat yang langka di sana? Paman baru saja kemarikan. Pasti dia yang menyuruh ayah cari tahu soal area perburuan itu. Benar kan? Kau cukup beritahu ayah. Apa itu benar? Apa kawasan garam obat itu bisa dikembangkan? Bisa tidak itu mendatangkan pasokan barang? Area perburuan itu adalah fondasi yang mati-matian dijaga oleh Gu Baijun. Tata letak dan semua sumber daya di dalamnya. Itu semua adalah hasil jerih payahnya. Aku tidak bisa sembarangan membocorkannya ke orang luar. Aku ini ayahmu. Ayah cuma tanya sedikit, dan kau tidak mau menjawab. Sekarang di matamu cuma ada orang luar. Kau sudah tidak menganggap keluarga ini ada. Bahkan tidak menganggapku sebagai ayahmu lagi kan? Ayah, ini bukan soal membela orang luar atau tidak. Area perburuan itu adalah tumpuan hidup Gu Baijun. Paman terus-terusan membuat siasat licik dan bersikeras ingin merampasnya. Itu sudah jelas-jelas perbuatan salah. Aku tidak mau jadi pengkhianat. Ayah lihat, kau sudah dibutakan oleh Gu Baijun demi orang luar. Adik kaor bahenu asam, nama nita anda ini nyajinya. Mana senanan inku amdin. Mupe sampui, kau berani melawan ayah kandungmu sendiri, anak durhaka. Kalau kamu memang menganggapku seperti itu, maka aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, ampun kasihan sekali kamu. Anak ini berlari menembus hujan deras. Pasti dia habis disakiti. Bojun perlakukan dia dengan baik. Jangan biarkan dia bersedih lagi. Ayahku. Hari ini dia memaksaku untuk menanyakan padamu tentang bagian terdalam area perburuan. Lokasi tempat penelitian obat-obatan. Aku tahu, ini adalah sesuatu yang sudah kamu jaga mati-matian, dan itu adalah batasanmu.
Baik itu, ayahku, maupun pamanku yang ingin mencari tahu. Aku sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu, dan apalagi, merencanakan hal buruk padamu. Duan Yin, itu Yin kan? Yin kan idedakan. Inca, terima kasih sudah mempercayaiku dan melindungiku mulai sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka sedikit pun demi diriku lagi. Nia Asa, kamu melindungiku saat ini, dan aku akan melindungimu seumur hidupku. Aku pasti akan membahagiakanmu seumur hidupku, dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Berlari-lari di tengah hujan seperti ini, kamu pasti kedinginan kan? Ayo cepat masuk, dan istirahatlah. Tidurlah di kamarku. Di dalam sana bersih dan hangat. Lalu kamu mau tidur di mana? Aku tidak apa-apa, angin malam memang cukup dingin. Aku bisa tidur seadanya di halaman malam ini. Bogo, Jun nenek sudah hidup sangat lama. Dan nenek tidak pernah salah menilai orang. Gadis bernama Yunling ini hatinya baik dan sangat setia. Dia sangat tulus padamu. Kalau kamu memang benar-benar menyukainya, kamu tidak boleh hanya bicara saja. Kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Bahagiakanlah dia, dan nikahi dia dengan layak. Nenek, aku sungguh-sungguh mencintai Yunca. Saya pasti akan bertanggung jawab penuh padanya sampai akhir. Suara Gu Bojun, DLI, halaman kecil yang sunyi itu, terdengar begitu tegas dan yakin. Besok pagi-pagi sekali, dia punaka, saya akan menyiapkan hadiah dan datang berkunjung. Anabusa, untuk melamar ke keluarga Su. Gu Bojun, kau datang melamar hari ini. Bernyali besar juga kau, dan bukan di emasing. Tapi kau harus sadar diri dan berpikir panjang. Turut aliin di ama aberdu angka sarwahcin. Keluarga Su kami adalah keluarga tabib yang sudah 100 tahun berada di kota ini. Turun-temurun membuka praktik pengobatan dan menolong sesama. Martabat, aturan, dan nama baik. Semuanya adalah warisan luhur dari leluhur kami. Sedangkan asal-usulmu tidak jelas. Tidak punya tanah, tidak punya usaha, dan tidak punya sandaran. Dan keluargamu turun-temurun hanya tinggal di gunung sebagai pemburu. Di mata orang-orang, kau hanyalah orang rendahan dari pelosok hutan. Baket pakai apa kau bisa memberi Yunling hidup yang mapan dan tenang? Dan atas dasar apa kau berani bermimpi bersanding dengan keluarga Su? Tak, saya sadar asal-usul saya memang rendah, dan saya tidak berani sesumbar soal derajat keluarga. Tetapi keluarga Gu saya turun-temurun selalu menjaga nama baik dan kehormatan. Astadhau saya sendiri adalah orang yang pekerja keras dan tahu diri, dan tidak pernah mencuri atau menipu siapapun. Di Omeat, saya datang melamar hari ini adalah karena saya benar-benar tulus ingin menikahi Yunling. Kelak saya pasti akan bekerja banting tulang, memastikan dia hidup nyaman dan tidak pernah kelaparan, serta menjaganya seumur hidup saya. Omong kosong sih. Semua orang juga bisa. Rajin sesaat itu sama sekali tidak ada artinya. Kau hanya mengandalkan hasil hutan untuk makan sehari-hari. Pengomsyil dan penghasilanmu sama sekali tidak jelas dan tidak menentu. Kalau Yunling sampai menikah denganmu, dah lo setiap hari harus menderita dan banting tulang. Siapa yang mau menanggung akibat? Tuan-tuan, tenanglah dulu, jangan emosi. Bojun ini anak yang rajin dan sangat bisa diandalkan. Kelakuannya juga sangat baik. Dia sama sekali bukan pemuda yang nakal atau berandalan. Urusan pernikahan itu sebaiknya dibicarakan baik-baik agar semuanya lancar. Tidak perlu sampai menutup pintu rapat-rapat begini. Seingat saya, kakekmu dulu meninggalkan sebuah kitab berburu. Berisi ilmu mencari obat di seluruh gunung, beternak dan berburu. Ilmu rahasia mengenali hasil hutan. Kungai itu gelahip, semakin istur cerika. Al di perahunan, anal dipenahit kenenah Info adalah rahasia paling berharga di gunung ini. Benarkan, kalau kau bersedia menyerahkan kitab berburu itu dan membiarkan serikat dagang yang mengelolanya, mengembangkannya dengan sepantasnya. Aku akan membukakan jalan untukmu di ibu kota provinsi, membantumu membungkam semua gosip murahan itu. Aku sendiri yang akan turun tangan merestui. Bagaimana dengan rencana pernikahanmu dan Yunling? Go Bojun. Kesempatan sudah ada di depan mata. Jangan sampai kau tidak tahu diuntung. Buku usang bagaimanapun juga cuma benda mati. Daki bisa ditukar dengan pernikahan yang bagus untukmu, dan jaminan masa depan cerah seumur hidup. Utar itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Apalagi yang kau ragukan? Aku tegaskan kepadamu hari ini.
Kalau kau menyerahkan kitab berburu itu, barulah urusan pernikahan ini bisa kita bicarakan. Ayah paman. Kalian ini, mana ada niat baik untukku, bukankah kalian sengaja menindasnya? Yunling, kamu masih muda dan terlalu polos. Bamaano rapitaan beru berambon bahum betapa kerasnya dunia ini. Hanya bertahan dengan urusan sepele di gunung. Memangnya bisa sukses seperti apa? Tunjukkan keahlian itu. Agar saling menguntungkan satu sama lain. Kita semua bisa menikmati hidup enak. Aku ini memikirkan masa depanmu dan keluarga Su. Kitab berburu ini. Adalah jerih payah kakeknya seumur hidup keluar masuk gunung. Bekal ilmu bertahan hidup yang susah payah dikumpulkan. Ini adalah fondasi keluarga Gu. Kalau dia menyerahkannya begitu saja, bagaimana dia bisa hidup mandiri nanti? Kenapa kau diam saja? Apa kau lebih rela melepaskan Yunling demi mempertahankan setumpuk kertas usang itu? Aku beri kau satu pilihan terakhir. Serahkan buku berburu itu. Dan pernikahan ini bisa dilanjutkan. Jalur penjualanmu akan aman. Masa depanmu juga akan terjamin. Tapi kalau kau bersikeras mempertahankannya, mulai sekarang. Tan Aikima akap cenina, ampafi ania. Ketu ada hubungan apa-apa lagi dengan Yunling, tiaska legus. Sanah hembunan da pemberingan senamunahan di tahan. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa. Tu ihu udit tahun. Mawe. Semua jalur pembelian dan sumber daya di kota akan tertutup rapat untukmu. Sampai bisnismu hancur tak tersisa. Baiklah. Aku serahkan. Buku ini aku terima. Tapi cuma dengan satu buku ini, belum cukup membuktikan kesungguhanmu. Di Madiaman dia sudah menyerahkan buku warisan keluarganya. Kan kerata. Kenapa paman masih saja mempersulitnya? Kau Gu Bojun memang punya sifat yang jujur, pala pekerja keras dan pantang menyerah. Dua bugyang. Tibu Wende Kutan bukan tipe orang yang serakah. Tapi soal pernikahan di keluarga Su, kami punya aturan turun-temurun. Kalau mau menikahi Yunca dari keluarga kami, narakan. Cuma mengalah saja tidak akan ada gunanya. Kau harus tunjukkan kemampuan aslimu. Buktikan dirimu dengan hasil yang nyata. Diiswai ikian ditedikuhan. Kalian minta berapa? Tidak banyak 500 yuan saja. Kalau kau bisa mendapatkannya, baru kita bicarakan lagi soal pernikahan ini. Aku beri kau waktu 3 bulan. Pertama, kumpulkan 500 yuan sebagai mahar. Dan datanglah melamar secara terhormat. Kedua, kau harus mendapatkan dari 3 tokoh masyarakat yang paling dihormati. Sebuah surat jaminan bersama untuk membuktikan kalau kau orang yang baik dan bisa diandalkan. 2 syarat ini. Kalau bisa kau penuhi tepat waktu. Itu membuktikan kesuksesanmu, bukan sekadar kebetulan. Tetapi, kau memang punya kemampuan dan moral yang baik, dan mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Aku juga tidak akan menghalanginya lagi. Pernikahan ini, aku setuju. Waktu 3 bulan, mahar 500 perak, dan jaminan bersama dari 3 tuan tanah. Aku penuhi semuanya. Aku akan buktikan secara jantan bahwa aku ini mampu, bertanggung jawab, dan bisa memberi Yunling hidup yang tenang dan layak. Buku panduan berburu itu, bukannya sudah kau serahkan pada pamanku? Yang aku serahkan itu, cuma sisa jilid pertama yang dulu direbut keluarga Sun. Itu isinya cuma ilmu dasar yang tidak seberapa. Yang kuberikan pada pamanmu itu. Man, benar-benar mencatat tata letak arena perburuan. Teknik rahasia mencari obat membaca pegunungan dan memasang perangkap ada di jilid kedua. Selama ini, aku simpan sendiri. Tidak ada satupun yang tahu. Tapi 500 keping perak itu jumlah yang sangat besar. Kalau cuma mengandalkan hasil hutan yang seadanya, dalam 3 bulan tidak akan mungkin terkumpul. Apa rencanamu? Aku sudah memikirkannya. Aku akan menggunakan 3 cara sekaligus. Pertama, kita tingkatkan kapasitas pengolahannya. Skala pembuatan dendeng dan kulit samak yang ada sekarang. Kita lipat gandakan dan kerjakan dengan lebih teliti. Untuk memastikan kualitas barangnya bagus. Demi mengumpulkan modal awal. Kalau diolah dengan teliti pakai cara Baijun ini, dendeng dan kulit hewan kelompok ini, warnanya sangat cerah. Kualitasnya benar-benar luar biasa. Pasti bisa terjual dengan harga tinggi. Setelah itu aku sendiri yang akan ke kota mencari Paman Zhou untuk menemui pedagang besar di sana. Agar kita bisa lepas
lepas dari monopoli para tengkulak dan menjual semua barang kita dengan harga tinggi. Coba Paman Jo lihat barang-barang ini. 2 sepu. Semuanya adalah hasil hutan yang kami olah dengan sangat teliti. Bentuk dan khasiat obatnya benar-benar tingkat atas. Jelas. Tidak bisa dibandingkan dengan barang biasa di pasaran. Barang ini memang bagus. Aku akan membantumu terhubung dengan pedagang elit di kota kabupaten dan membuka jalur pasokan jangka panjang dengan bayaran tinggi untukmu. Bab kedua dari kitab berburu. Mencatat dengan lengkap semua urat nadi daratan di sana. Dan jalur berburu di sana sangat kaya akan hasil alam. Dengan kualitas yang paling luar biasa. Ini adalah kunci bagi kita untuk membalikkan keadaan. Lembah sunyi yang menyembunyikan air terjun, urat, pegunungan yang membentang panjang, dan jalur hewan yang saling terhubung ke segala arah, dan sumber daya alam yang melimpah ruah. Di busa aneh syuti bukan tempat tantum, pilaci. Tempat ini sungguh ladang perburuan terbaik di pegunungan. Kikun tunggu dulu, peta ini sama sekali tidak lengkap. Daikisinya cuma gambaran besarnya saja. Dia tidak ada titik lokasi yang pasti. Kita sama sekali tidak bisa menemukan posisi akuratnya. Tuan Qian, mungkinkah kita berburu ini sengaja dipotong? Kurang ajar sekali kau Gu Baijun. Beraninya kau membodohiku dengan buku cacat begini. Aku sudah dipermainkan oleh bocah tengik itu. Kapan waktu terbaik untuk memanen Tianma? Agar khasiat obatnya paling maksimal, dan paling pas, dipanen sekitar awal musim dingin. Tunggu sampai semua daunnya benar-benar layu. Saat semua nutrisinya mengendap utuh ke bagian umbi, saat itulah khasiat obat Tianma berada di puncaknya. Dan kualitasnya paling unggul. Lalu bagaimana cara mengatur besarnya api saat mengolah dangui? Setelah dipotong tipis, panggang pelan-pelan dengan api kecil. Panggang terus sampai permukaannya berubah menjadi kuning muda dan aroma khas obatnya keluar, itu sudah cukup. Ingat, jangan sampai dipanggang terlalu gosong, karena sekali saja gosong, maka seluruh khasiat obatnya akan rusak total. Sungguh langka bisa mencari nafkah dari berburu, tapi juga sangat paham soal tanaman herbal dan ilmu pengobatan. Kau memang pantas disebut sebagai penerus keluarga Gu Yunling. Instingmu dalam menilai orang sungguh luar biasa. Batas waktu 3 bulan sudah tiba. Aku sudah memenuhi semua syarat sesuai janji kita. Hari ini aku datang langsung untuk resmi melamarmu, Yunling. Meskipun kau sudah memenuhi syarat yang terlihat, tapi bab pertama dari kitab berburu itu menyimpan rahasia besar. Kamu terus menyembunyikan niatmu untuk menikahi Yunling. Sekarang ungkapkan rahasia kitab itu di depan umum. Yunling adalah putri tunggalku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya kepada pria yang suka menutupi sesuatu. Baiklah. Hari ini, di depan kalian semua, aku akan membeberkan seluruh rahasia kitab berburu ini, tanpa ada satupun yang kututupi. Titik tinta padat di tepi halaman kitab menandakan jalur hewan yang aman. Lingkaran kosong berarti area tebing berbahaya. Garis di sampingnya menggambarkan pola gunung dan sungai, area kabut beracun dan zona sarang hewan, agar kita bisa menghindari bahaya dengan tepat. Puisi misterius di dalam buku ini bukan sekadar pemandangan, melainkan sandi rahasia untuk menemukan rute tempat tersembunyi. Semua rahasia masuk ke gunung tersimpan di sini. Ternyata begitu. Lalu di mana sebenarnya peta tempat tersembunyi itu? Masuklah kalian semua. Buku panduan berburu ini adalah hasil pertaruhan nyawa kakekku. Di Uli, dalamnya tercatat lokasi pencarian obat, rute masuk gunung serta cara menghindari jebakan. Mulai hari ini, buku ini bukan lagi milik keluarga Gu saja, namun menjadi aset bersama untuk dipakai semua orang. Dan Serikat Pemburu akan mengajari kalian mengenali dan memetik obat, serta mengatur jadwal masuk gunung secara terpusat. Semua keuntungan akan dibagikan sesuai hasil kerja keras kalian. Ilmu warisan kakekku ini bukan untuk disembunyikan dan dinikmati sendiri, melainkan untuk mengajak kalian semua mencari uang demi menghidupi keluarga. Ucapan yang bagus jika kakek Gu melihat ini dari alam baka, melihat cucunya tumbuh menjadi pemuda yang sangat bijak. Dia pasti bisa beristirahat dengan tenang. Bojun adalah anak yang berpikiran maju dan berhati mulia. Kami bertiga orang tua ini bersedia menjaminnya. Bukan hanya karena kami percaya pada kepribadiannya, tapi lebih karena rasa tanggung jawabnya yang tidak mementingkan diri sendiri. Saudara Su, izinkan aku mengatakan hal yang adil. Kami semua melihat sendiri Bojun tumbuh besar.
Lebih dari separuh pemburu di kota ini pernah merasakan kebaikannya, kepribadian dan kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Kenapa masih dianggap tidak pantas untuk Yunling putrimu? Bos, semua syarat yang Anda ajukan sudah dia penuhi semuanya. Dia bahkan membeberkan rahasia kitab berburu di depan umum. Dengan sepenuh hati ingin memakmurkan warga desa. Kalau Anda masih punya keraguan, katakan saja sekarang. Biar kami yang menilainya. Bos Su, Gu Baijun dan putrimu itu sangat serasi, jadi jangan halangi mereka lagi. Mereka berdua sudah sepakat untuk lamaran dan menikah. Cepatlah setuju dan restui mereka. Ibunya Yunling sudah lama tiada. Dia satu-satunya putriku. Aku cuma ingin mencarikannya sandaran yang bisa diandalkan. Sekarang, dengan adanya warga desa sebagai saksi, aku jadi lega. Kalau aku masih menghalangi, berarti aku yang tidak masuk akal. Baijun. Mulai sekarang Yunling ayah titipkan padamu. Yunling ayah membesarkanmu sendirian selama ini. Banyak hal yang tidak ayah lakukan dengan baik. Jangan salahkan ayah ya. Hari ini adalah hari pertengahan musim gugur. Dulu kakek Gu menikahi Bibi Huan. Juga pada pertengahan musim gugur, generasi tua membangun keluarga di gunung ini. Anak cucu kita juga butuh berkah ini. Kakek Gu, tenang saja. Cucumu sudah berkeluarga dan mapan. Hari-hari kita ke depannya, apa sudah bisa menjadi lebih tenang? Hidup, pasti ada pasang surutnya. Tapi kedepannya apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Hari ini saya mengundang paman dan saudara sekalian ke sini untuk membicarakan aturannya terlebih dahulu. Kita memang hidup dari hasil gunung, tapi kita tidak boleh menghabiskan semuanya. Mulai sekarang kalau berburu ke gunung, jangan memburu hewan yang masih kecil, dan jangan memburu hewan yang sedang bunting. Pas masa tutup gunung jangan ada satupun yang masuk. Kalau cari tanaman obat, jangan cabut akarnya, jangan rusak bibitnya. Aturan-aturan lama ini harus kita pegang teguh, biar tiap tahun kita tetap punya hewan buruan, dan anak cucu kita tetap bisa makan. Terus soal hasil buruan itu murni pakai keahlian, tapi barangnya harus benar-benar asli. Nggak boleh sama sekali nipu atau nyampur barang palsu. Bikin aturan ini demi jaga sumber hidup kita. Hari ini, aku mau sampaikan satu hal penting. Desa Kingshi kita yang bakal jadi pelopornya. Kita ajak pemburu dari desa-desa sebelah buat bentuk serikat pemburu. Serikat ini bakal ngontrol ketat semua hasil gunung. Mulai dari kualitas obat-obatan sampai kulit hewan. Harganya kita seragamkan. Kita hadapi para tengkulak sama-sama. Biar harga kita nggak ditekan seenaknya. Dan sesama kita nggak perlu banting harga. Hasil buruan tiap keluarga tetap jadi milik sendiri. 100% milik kalian. Nanti aku juga bakal undang ahli yang berpengalaman, buat ngajarin kalian gratis cara nyamak kulit dan milah obat-obatan. Sekaligus ngolah semua hasil gunung, biar kita semua bisa hidup dari keahlian tangan kita. Bisa cari uang dengan tenang, dan gak dipermainkan orang lain lagi. Manis banget omonganmu. Sekarang kamu udah sukses kan? Palingan kamu bikin serikat pemburu ini. Cuma akal-akalan biar bisa jadi bos dan ngambil untung sendiri kan? Memangnya kenapa kami harus nurut sama kamu? Buku panduan berburu ini kakekku tebus, pakai nyawanya. Di dalamnya ada rahasia ngeracik obat dan nyamak kulit. Hari ini aku tegaskan di sini. Ilmu di buku ini bakal aku kasih cuma-cuma. Aku ajarkan semuanya ke kalian. Keluarga Gu sudah turun-temurun hidup dan jaga gunung ini. Kami nggak pernah nindas siapapun. Niatku cuma mau kita bersatu cari uang sama-sama. Nggak ada niat licik sama sekali. Chen Dashan, aku sih percaya sama keluarga Gu. Pak Tua Gu zaman dulu udah nyelamatin berapa banyak orang. Soal sifat dan keahliannya, siapa coba di desa sekitar sini yang gak segan? Si Baijun ini anak yang jujur. Dia bilang bisa bantu kita semua cari uang. Aku orang pertama yang bakal ikut. Aku juga ikut.
Ada apa ini, apa yang terjadi? Sebelumnya, kita menolak monopoli pedagang dari luar. Kontrak sepihak yang mencekik itu, mereka jadi dendam pada kita. Sekarang, mereka bersekongkol mau memboikot total, tak kita semua. Mereka mengancam, kita harus mengalah, dan membiarkan mereka menekan harga. Atau, kalau tidak, semua hasil hutan dan tanaman obat kita. Dewey masalandai, Senin Puan Mina, Zangamasi. Nah, lo nahar alma canamisa, asma wahendaida. Akan bisa masuk ke pasar kota. Banggu, kalau begini, terus kita benar-benar tidak akan sanggup. Barang-barang menumpuk di sini jadi lembab dan berjamur. Wah, air rusak. Dan tidak bisa dijual lagi. Waktu yang kita habiskan keluar masuk hutan selama ini, bekerja mati-matian sampai kelelahan, akan terbuang sia-sia. Dan bagaimana kalau kita turuti saja syarat dari para pedagang itu? Kakak alam kuraka. Kita sama sekali tidak boleh mengalah. Kalau hari ini kita tunduk dan mengalah, baru besok mereka akan semakin menjadi-jadi, memeras kita. Dede, dulu, cuma ada si Bopeng Lai yang memonopoli pasar. Dan kita sudah ditindas sampai menderita setengah mati. Dan sekarang sekumpulan tengkulak bersekongkol menguasai jalur penjualan. DSS kalinya kita menyerah. Bingda Mekonahan, sampai ke anak cucu kita nanti, akan terus-menerus dikendalikan oleh mereka, dan tidak akan pernah bisa maju. Duang ini, aku pakai dulu untuk menalangi pembayaran barang kalian semua. Kalian semua sudah masuk hutan menahan dingin dan lapar. Bekerja sangat keras. Aku tidak akan membiarkan jerih payah kalian sia-sia dan pulang dengan tangan kosong. Mbak Yunling. Dan kami benar-benar tidak bisa menerima uang ini. Kami jadi terlalu berutang budi padamu. Ini bukan pemberian cuma-cuma. Hanya talangan sementara. Aku sangat yakin, kualitas barang paguyuban pemburu kita itu nomor 1. Hanya saja jalur penjualan kita sedang ditutup sementara. Asalkan kita terus bertahan. Cepat atau lambat nama kita pasti akan terkenal. Dan bisa menembus pasar. Nanti, kalau uangnya sudah cair, kalian tinggal kembalikan saja. Kabar baik, ibu kota provinsi akan mengadakan pameran. Amba Pidahisan harap produk hasil bumi skala besar. Aku sudah mengerahkan semua koneksiku. Jak tetahan alau fu hari HP. As itu bonduam komutato mentok karman mangku siap. Matahari terbenam di ufuk timur memberikan keindahan alam luar biasa. Untuk mendapatkan satu jatah stand pameran buat kalian. Tapi waktunya sangat mepet. Ini hanya tersisa setengah bulan untuk persiapan. Apa kalian sanggup menahan tekanan ini dan menghasilkan barang dengan kualitas terbaik? Itu Uitika? Kalau begitu mari kita bertarung mati-matian selama setengah bulan ini. Semua orang harus mengerahkan tenaga, berjuang sekuat tenaga, dan menghasilkan produk pegunungan kualitas paling atas dari seluruh desa, dan bahan obat-obatan dan kulit hewan. Kita harus membuat semua saudagar di ibu kota provinsi melihat dengan mata kepala mereka sendiri barang-barang dari paguyuban pemburu desa Kingshi kita. Sebenarnya seberapa bagus mutunya, dan sekelas apa standarnya? 1. Akad setengah bulan. Rupiah pameran hanya memberi kita waktu setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, semua orang harus makan dan tidur bersama di pabrik pengolahan. Hasil buruan dari hutan tetap kita terima seperti biasa. Barang dari warga biasa juga tetap diterima. Dan standar kendali mutu harus dinaikkan sampai titik paling tinggi. Yang tidak memenuhi syarat langsung kembalikan saat itu juga. Tidak peduli siapapun yang mengantarnya. Kalau soal urusan kulit hewan, aku yang akan pantau. Aku sudah membimbing murid selama 30 tahun. Selama setengah bulan ini. Meski aku tidak tidur sama sekali, aku akan memastikan setiap lembar kulitnya digosok sampai mengkilap seperti cermin. DB ande ya. Bun serahkan urusan dendeng dan daging asapnya kepadaku. Waktu ibuku sakit dulu. Kelompok pemburu sudah membantuku melewati masa sulit itu. Selama setengah bulan ini aku tinggal di bengkel pengolahan. Sehari kerja 15 jam. Aku pastikan tidak ada satupun dendeng yang bermasalah. Aku sendiri yang mengawasi kualitasnya. Setiap lembar kulit. Setiap ikat tanaman obat. Setiap potong dendeng. Harus lolos pemeriksaanku dulu baru bisa masuk peti. Urusan apotek aku suruh asisten yang pegang sementara. Setengah bulan ini, aku menginap di bengkel pengolahan. Kalau begitu urusan pengepakan
Silahkan, serahkan padaku. Tanganku kaku kalau urusan kulit aku menyerah. Tapi kalau urusan bungkus dan ikat peti aku jagonya. Aku yang urus pengirimannya. Abangku punya traktor. Aku sudah bertahun-tahun bawa barang ke kota kabupaten. Jalan mana yang tidak bergelombang. Jam, berapa yang tidak macet aku hafal betul. Lihat, kan kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Kamu dengar tidak? Nah, suara ini baru benar. Kalau suaranya mendem berarti kerokannya belum bersih. Ulangi lagi. Yang ini sudah bisa masuk peti. Anya dari Nima RLLL. Dikatan yang ini tidak bisa. Kecampur sama akar liar. Siapa yang kirim ini? Kembalikan dan suruh dia susun ulang. Naik. Panggangan yang ini terlalu buru-buru. Bagian dalamnya kurang matang. Masukkan tungku dan panggang 1 jam lagi. Seumur hidupku belum pernah secapek ini, tapi kalau melihat peti-peti ini, rasanya lega banget. Rektor punyaku ini, baru pertama kali bawa barang sebanyak ini. Bang, tenang saja, doi jalan, nanti aku bawa pelan-pelan. Tidak akan ada satupun peti yang rusak karena guncangan. Setengah bulan yang lalu, orang-orang di luar sana mau memboikot kita. Mereka tidak menyangka kita tidak hancur. Dema malah bisa bikin barang yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Besok saat kita sampai di ibu kota provinsi, dari mata terlihat sendiri, ran is rekuri. Desan telupanaha, apa domansi, tak seperti apa kualitas barang dari desa Kingshi, dan sehebat apa keterampilan warisan kakek Gu. Besok, semuanya ikut aku pergi ke kota. Dan kita pergi bukan untuk mengemis belas kasihan mereka, tapi untuk memberitahu mereka bahwa tidak ada yang bisa menahan barang dari kelompok pemburu desa Kingshi. Ayo, berangkat. Oke. Kulit kelinci itu tipis jadi posisikan pisaunya mendatar. Jangan pakai tenaga kasar ganti. Kulit musang ini lebih tebal. Harus direndam dulu pakai air abu kayu sampai meresap baru dikikis. Kalau tidak pasti bakal hancur. Dinisti sana wujudi anasea in af inidu. Tidak apa-apa waktu aku baru belajar dulu. Tanganku bahkan lebih lecet daripadamu. Tenangkan hatimu, jangan panik. Ayo. Coba sekali lagi. Baijun, ada surat dari pemerintah provinsi. Model kelompok pemburu kita untuk sukses bersama. Sudah terpilih jadi contoh kebangkitan desa di seluruh provinsi dan akan diterapkan di seluruh provinsi. Kakek, apa kakek dengar itu? Enonti Akumtun, kelompok pemburu kita sudah diakui seprovinsi. Mau belajar keterampilan promosi atau tanda tangan kontrak, semuanya boleh. Tapi aturan kita sama sekali tidak boleh diubah. Barang yang kualitasnya tidak lolos standar tidak akan kita terima. Penentuan harga harus didiskusikan dulu dengan para pemburu. Siapapun tidak boleh seenaknya menekan harga. Hahaha. Sudah. Jangan semuanya menghalangi pintu. Yang mau tanda tangan kontrak masuk ke dalam. Yang mau belajar keterampilan ikut aku. Baijun, bawa Yunci keluar dan istirahatlah sebentar sana. Dulu waktu kamu bilang mau membuka lahan dan membawa seluruh desa menjadi sukses. Ada berapa banyak orang yang menertawakanmu. Sekarang, siapa yang berani meremehkanmu? Dia pisau ini nantinya mau diwariskan ke siapa? Wariskan ke orang yang paling pantas mendapatkannya. Tidak harus bermarga Gu, tapi dia harus bisa menjaga nama baik keluarga Gu ini. Menjaga gunung, menjaga kepercayaan dan menjaga ketulusan hati.